Halo, selamat siang Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu kembali di hari Senin bersama saya Gilang Badutanaya di program POV Times, di mana kita akan membahas sudut pandang isu terhangat dari editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis. Selamat siang, Mbak. Siang, Gilang. Sehat siang ya? juga, alhamdulillah. Siang juga teman-teman milenial dan Gen Z dimanapun kalian berada. Udah waktunya menjelang makan siang nih kayaknya ya. Menjelang makan siang di pertengahan bulan, tetap semangat ya. Mbak, nggak kerasa ternyata ini udah masuk di pertengahan bulan Oktober, di mana nanti ada momen menarik di tanggal 20 Oktober, hari yang kita tunggu-tunggu, di mana kita semua ikut merayakan pesta demokrasi, dan nantinya di tanggal 20 Oktober akan ada pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Yang menjadi menarik adalah di minggu sebelumnya ini ada pertemuan dari Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Yang pertama pertemuannya adalah di tanggal 8 Oktober hari Selasa yang diunggah langsung di akun Instagramnya Presiden Jokowi. Lalu di momen yang kedua adalah baru saja kemarin di hari Minggu Prabowo Subianto bertolak ke Solo ke kediaman dari Presiden Jokowi yang didampingi sekaligus oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Nah, ini sebelum menjelang masa transisi sekaligus masa pergantian kepemimpinan, apa Mbak yang bisa dilihat dari sudut pandang POV editorial IDN Times? Ya, terima kasih Gilang. Jadi dari perspektif Prabowo sebagai Presiden terpilih, kita melihat bahwa dia bertemu dengan berbagai macam pihak ya. Termasuk yang terakhir di partai yang sekarang menjadi tambahan di koalisi Kim, itu koalisi Indonesia Maju, itu adalah PKS. 3 hari yang lalu di kediaman pribadinya di Kertanegara 4 di kawasan Jakarta Selatan, Prabowo menerima majelis syuro dari PKS ya. Dari semua pertemuan dengan berbagai pihak itu selalu yang dipikirkan atau diharapkan ya, diduga oleh publik termasuk media itu adalah mungkin salah satu yang dibicarakan itu adalah bagaimana postur dari kabinet Presiden terpilih Prabowo yang kita dengar akan diumumkan tanggal 20 sore ke malam sesudah pagi harinya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Nah, jadi ketika kemudian tanggal 8 Selasa itu ada makan berdua ya, Pak Prabowo dan Pak Jokowi, itu wajar kalau semua orang berpikir bahwa itu adalah membicarakan termasuk pemerintahan berikutnya, dan mungkin ada titipan-titipan orang-orang yang dipercaya oleh Presiden Jokowi, apalagi Pak Prabowo setidaknya dalam 2 kesempatan publik terakhir menegaskan lagi bahwa sejumlah menteri-menteri yang dianggap di mata dia itu bagus, itu akan menteri-menteri Jokowi ya, itu akan dilibatkan lagi dalam kabinetnya dia. Nah, pertemuan yang kedua itu juga menarik. Jadi sebetulnya kan Pak Prabowo ke Solo itu didampingi oleh 2 kepercayaannya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasko, yang satunya adalah, nah ini untuk pertama kalinya mungkin publik melihat bahwa Prabowo mengajak dia dalam format pertemuan yang sangat strategis dengan Presiden. Itu ada Hadi Prasetyo, dia adalah ketua Partai Gerindra yang selama ini membawa kaderisasi organisasi ya. Jadi mereka bertiga, sementara Gibran Wakil Presiden terpilih menyambut di bandara ya. Jadi bukan bareng ya, menyambut di bandara kemudian mendampingi bapaknya Presiden Jokowi dalam acara tersebut ya. Dari pertemuan yang pertama kan Pak Jokowi ditanya ya cuman santai, rileks, makan. Tapi yang kedua kemudian ada statement dari Mensesnek Pak Pratikno yang mengatakan bahwa yang dibahas di pertemuan di rumah Pak Jokowi itu adalah keberlanjutan transisi pemerintahan ya. Mungkin tidak terlepas dari, termasuk kalau bicara transisi kan pasti termasuk orang-orangnya juga. Kita melihat di IDN Times kali ini strategis Pak Prabowo mengajak 2 orang kepercayaannya sehingga dia tidak sendiri ya. Tidak sendiri itu nanti karena apa? Karena nanti kalau dia sendiri
maka narasi yang muncul itu bisa dipelintir ya, Oh, seolah-olah oke. bahwa Pak Prabowo dalam pertemuan itu ngomongin ini, dan karena dia sendiri dia nggak punya buktinya. Iya. Tapi dia mengajak 2 orang Partai Gerindra kepercayaannya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang misalnya akan dinarasikan berbeda, itu Pak Prabowo punya 2 orang yang menjadi saksi, itu bagus ya. Kedua, transisi nasib dari Gibran, anaknya Presiden Jokowi yang akan menjadi wapresnya Pak Prabowo, itu justru menjadi agenda yang tentu sangat penting buat Pak Jokowi. Apalagi belakangan kan beredar soal Fufu Fafa yang kemudian menyebabkan ada orang-orang di lingkar dekatnya Pak Prabowo tuh merasa gerah, marah karena ada penghinaan-penghinaan yang dilakukan, meskipun itu seperti Profesor Jimli Asidiki yang saya wawancara di sini, itu kan 10 tahun yang lalu, mungkin belum mature apa segala macam. Disclaimer-nya Profesor Jimli Asidiki akhirnya mengaku percaya ya, bahwa akun Fufu Fafa itu adalah akun dari Gibran Raka Buming Raka ya. Jadi dan Prof Jimli ini dekat sama kubunya Prabowo Subianto ya. Jadi concern itu kemudian ingin menunjukkan bahwa tidak ada perpecahan menjelang tanggal 20 Oktober dan juga sesudah tanggal 20 Oktober. Menurut kita di POV Times ini, di IDN Times itu adalah bentuk yang ingin ditunjukkan terutama oleh Presiden Jokowi itu untuk menetralisir isu perpecahan, dan Pak Prabowo beberapa kali kan juga embrace ya, dia mengatakan memuji-muji Pak Jokowi sekali dan seperti itu. Jadi kita akan lihat sesudah 20 Oktober apakah seperti itu, karena ada juga video ketika Pak Hasyim Joyo Hadikusumo, adiknya Pak Prabowo bicara di Kadin, ada satu cuplikan yang mengatakan bahwa ingat nggak Bapak Ibu sekalian, kira-kira demikian, 2019 itu kan ada istilah Pak Prabowo tuh disebut sebagai prabocor, ya, disebut sebagai prabocor karena ada video yang beredar dan selalu mengatakan ada kebocoran anggaran. Itu kan eranya Presiden Jokowi, ya kan? Jadi artinya dari meskipun Pak Prabowo itu gesturnya itu sangat menghargai, tetapi Pak Prabowo dan timnya juga nggak lupa bahwa ada yang perlu dikoreksi ke depan sesudah tanggal 20 Oktober, yaitu yang kebocoran anggaran, dan kita sudah pernah membahas juga ada 300-an orang yang dilatih di Executive Leadership Training yang di Kemenhan itu, yang diharapkan bisa menambal atau mencegah kebocoran lebih dalam di birokrasi. Jadi termasuk di sini adalah transformasi kelembagaan, bisnis, reformasi birokrasi. Nah, jadi sebetulnya Pak Prabowo-nya itu mungkin karena dia selalu dari dulu termasuk waktu kasus Dewan Kehormatan, putusan Dewan Kehormatan Militer yang membuat Pak Prabowo harus dicopot, itu dia kan nggak pernah ngejelek-jelekin Soeharto, mantan mertuanya, nggak pernah ngejelek-jelekin ABRI juga, dia mengambil sikap mikul dur, mendem jeruk. Ya udah deh, gua aja deh yang disalahin, meskipun sangat jelas bahwa dia bukan satu-satunya yang terlibat ya, apalagi pada saat itu Panglima ABRI-nya kan Wiranto, tentunya harusnya Wiranto juga sebagai pimpinan tertinggi ABRI pada saat itu harusnya ikut bertanggung jawab ya. Tapi kan yang disalahkan itu terutama hanya, dan dia mengakui bahwa dia melakukan penculikan itu ya. Tapi katanya yang diculik kan hidup, dan bahkan ada yang bergabung dengan Partai Gerindra ya, yaitu almarhum Desmond dan juga Pius, juga ada Pius Lustrana. Jadi kira-kira itu ya, ini adalah upaya untuk membangun image, tidak ada perpecahan, transisi akan berlangsung mulus, dan Pak Jokowi itu ada masternya dalam membangun image lewat foto atau video. Nah, kira-kira demikian. Kenapa kemarin diunggah di akun Instagramnya dari Presiden Jokowi itu ya? Itu adalah masternya. Salah satu apa namanya yang menonjol dan akan tercatat dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi adalah masternya. Dia sangat piawai dalam membangun opini publik lewat foto, pertemuan. Mungkin sebetulnya itu sebenarnya yang diobrolin mungkin bukan itu, tapi publik membuat
interpretasi Iya. yang berbagai macam gitu. Itu memang jagonya Pak Jokowi dan timnya tentu saja. Nah, tadi kalau ngomongin 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Nah, Mbak, sebenarnya 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi mulai dari wakil presiden sebelumnya bersama Yusuf Kala, lalu yang kedua bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, sebenarnya dari Mbak Uni sendiri maupun dari editorial IDN Times, apa yang bisa mungkin dilihat gitu Mbak selama 10 tahun ini? Ya, itu kalau ngomongin itu bisa 2 jam ya. Tapi kita mungkin dalam beberapa menit ini, jadi gini, memang hari-hari ini kita melihat di sejumlah media, kemudian sejumlah influencer, akun-akun resmi kementerian dan lembaga itu pushing konten yang menunjukkan prestasi-prestasi 10 tahun Presiden Jokowi. Dan di IDN Times kita memonitor itu, dan saya sebagai Pemret itu juga hadir dalam sebuah pertemuan yang di situ pengundangnya itu meminta media lewat Pemret yang hadir untuk menarasikan hal-hal positif termasuk pemerintahan Jokowi ya. Ya kalau jurnalis atau media hanya ngomongin hal yang positif itu kan jadi jatuhnya kayak iklan ya. Kita so far kita editorial, kita berupaya untuk cover both side. Nah, termasuk cover both side berurusan dengan 10 tahun pemerintahan Jokowi. Jadi kan misalnya gini, pertumbuhan Pak Jokowi di awal pemerintahnya janji meroket pertumbuhan ya. Dia ada tuh videonya meroket gitu kan 7%. Faktanya dalam 10 tahun terakhir ini kan paling tinggi sekitar 5 ya. Bahkan pernah kontraksi minus, itu wajar karena seluruh dunia juga kontraksi minus pada saat pandemik ya. Tapi bahkan sebelum pandemik pun, sebelum ada konflik geopolitik Ukraina dengan Rusia, itu janji itu nggak terpenuhi ya. Jadi misalnya itu kita membuatnya tuh ini janjinya 7% tapi faktanya berapa ya 10 itu editorial membuat seperti itu. Jadi ya. kita melihat janji yang di awal disampaikan nah ya. itu jadi kita nggak masuk dalam narasi kesuksesan yang membangun beberapa puluh ribu jalan tol bla 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 ya. Sekarang berhasil membangun KA cepat itu historical ya bahwa Indonesia akhirnya punya teknologi tinggi yang dalam public transportasi yaitu kereta api cepat WUS ya. Tetapi kan itu catatannya juga membangun yang tadinya janji nggak pakai dana APBN, kemudian membengkak luar biasa sedemikian sampai ada kalimat-kalimat ini sampai 70 tahun, 80 tahun lagi juga belum kebayar nih, misalnya seperti itu ya. Jadi ada suksesnya berhasil. Tapi dengan catatan catatan yang luar biasa. Bahkan janji nggak pakai APBN jadinya jadi tentu yang sering kita bahas di sini bangun IKN ya, bangun IKN yang di saat timingnya, tempatnya, formatnya segala macam itu banyak dikritik ya. Di luar soal bahwa itu dibangun di hutan ya, di area hutan yang oleh banyak pencinta lingkungan dan pakar-pakar lingkungan itu dianggap mengambil area yang harusnya yang kaya biodiversity tapi biayanya juga besar luar biasa di saat pemerintah masih harus mengurusi lebih banyak yang urgent untuk semua rakyat Indonesia ya. Jadi kan IKN ini sampai tahap ini mungkin sampai tahap 5 tahun ke depan itu mungkin lebih banyak yang menikmati itu adalah pemerintah pusat ya karena dipindahin ke sana, terus kemudian rakyat sekitarnya, rakyat Kaltim mendapatkan multiplier effect. Tetapi ini bukan yang untuk seluruh. Sementara masih ada program kebutuhan untuk rakyat. Nah ini juga catatan ya. Kemudian tentu saja ini juga data dari pemerintah loh. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto kan belum lama ini mengakui bahwa daya beli kelas menengah itu drop 50-an persen, daya beli juga turun. Kita wawancara sama Pak Handaka Santosa di sini yang menunjukkan data-data kenapa kok daya beli lemah itu juga karena harganya pun kalau barang yang diimpor dan itu lewat prosedur yang baik yang memenuhi aturan itu jatuhnya jauh lebih mahal ketimbang impor-impor yang ilegal dan sampai hari ini masih terjadi, artinya dibiarkan terjadi ya. Itu misalnya ya. Kemudian pembangunan jalan tol Papua yang juga dibangga-banggain sebagai bentuk perhatian dari pusat pemerintahan Pak Jokowi terhadap Papua ya.
Tapi itu juga selalu dipertanyakan karena apa? Mungkin yang urgent buat Papua bukan jalan Trans Papua, tetapi mungkin tiket yang lebih murah untuk pesawat. Karena di sana kan dari tempat yang satu lebih banyak pakai pesawat kecil ya. Kalau tiketnya jauh lebih murah, sebenarnya Trans Papua mungkin sepi kali yang ini. Nah, tapi yang Trans Papua ini kalau dari mengutip data dari kalangan yang peduli lingkungan itu sudah mengancam flora dan fauna. Yang namanya membangun jalan tol itu kan clearing the land ya, dan sementara di situ itu tadinya banyak sekali studi bisa dicek di ahli-ahli lingkungan ya. Pak Jokowi menurunkan tingkat demokrasi kita backsliding, obviously itu politik dinasti itu luar biasa, makin marak, dan itu bahkan ditunjukkan langsung oleh Jokowi dan keluarganya. Jadi kalau di awal-awal pemerintahan dia wawancara dengan media mengatakan bahwa anak saya tuh jual pisang aja, jual martabak, itu sekarang keluar semua tuh. Bahwa dia yang sebetulnya dia menjilat apa yang dia sampaikan itu berbeda banget dengan kenyataan sekarang, yaitu sangat-sangat bahkan sangat-sangat memukul dan membuat kecewa orang-orang yang mendukungnya. Jadi kalau kamu tanya tadi tanggal 20 Oktober termasuk orang yang nggak pernah milih Prabowo dalam 4 pemilu, orang yang anti Prabowo dalam 4 pemilu, artinya dia 2 pemilu memilih SBY, kemudian 2 pemilu memilih Jokowi. Sangat excited dengan tanggal 20 karena pengen selesai aja nih, pengen tahu what kind of presidency yang kita deal sesudah tanggal 20 Oktober. Udah deh, tutup buku aja nih kasus 10 tahun dengan Pak Jokowi, dan ini datang dari orang-orang yang nggak pernah memilih Prabowo. Jadi itu kan berarti di mata mereka tuh ya menyedihkan, situasi yang memprihatinkan, sampai orang yang nggak pernah milih Prabowo berharap Prabowo segera dilantik. Justru ada kekecewaan tanggal 20 Oktober karena sudah kecewa sekali luar biasa dengan ugal-ugalannya pemerintahan Presiden Jokowi dan keluarganya berkaitan dengan politik dinasti. Kemudian sukses membuat undang-undang ini. Undang-undang saya misalnya catat, saya harus akui Pak Jokowi ada di undang-undang tindak pidana kekerasan seksual disahkan di era Pak Jokowi ya. Tetapi kan ada undang-undang yang juga kontroversial, Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian revisi pelemahan Undang-Undang KPK ya. Jadi itu apa namanya yang soal HAM itu nggak pernah investasi digulirkan, dipromosikan terus, tetapi bahwa investasi itu kemudian dengan cost dari pelanggaran HAM itu juga terjadi, ada di Rempang, ada di Wadas, apa segala macam ya. Undang-undang revisi Undang-Undang ITE 2 kali selama pemerintahan Pak Jokowi, tetapi itu dengan dengan cost ancaman terhadap kebebasan sipil, meliputi kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul. Dan saya mengutip data resmi Indeks Demokrasi Indonesia yang diluncurkan oleh Menko Polhukam bulan Juni tahun lalu 2023, bahwa memang betul indeks demokrasi Indonesia itu turun, dan yang menyebabkan turun karena turunnya kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, menyampaikan pendapat, dan juga kebebasan pers. Jadi kekerasan berbasis investasi, kekerasan masifnya proyek pembangunan strategis yang memicu konflik dengan masyarakat. Jadi banyak sekali datanya. Jadi IDN Times itu hari-hari ini dan dari sebelumnya itu menuliskan atau dari hasil riset bahwa ini Jokowi meninggalkan banyak masalah, banyak PR besar, termasuk utang luar negeri. Yang paling ini kan utang luar negeri. Jadi proyek itu banyak dibangun, dibuat infrastruktur segala macam, tetapi di sisi lain utang luar negeri juga meningkat, dan itu menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo dan berikutnya. Jadi begitu point of view atau sudut pandang bagaimana IDN Times melihat 10 tahun pemerintahan Jokowi. Berarti tinggal kita tunggu selanjutnya bagaimana di tanggal 20 Oktober nanti, dan jangan lupa untuk saksikan nanti di tanggal 20 kita akan selalu update mengenai informasi-informasi selama pelantikan Presiden terpilih. Kita akan live ya. Kita akan live juga. Jadi jangan lupa subscribe dari sekarang ya YouTube IDN Times.
dan juga di media sosial IDN Times karena kami akan meliput secara langsung. Oke, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, notifikasi ya, untuk di tanggal 20 Oktober selama proses pelantikan dan seperti apakah di masa transisi. Mbak Uni, terima kasih banyak. Sama-sama, Kita Gilang. bertemu di POV selanjutnya dan salam sehat, sampai jumpa.